Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dalam kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin halaman yang ke-45 ya, dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Ghazali, bayanu afatil munadharah wa ma yatawalladu minha min muhlikatil akhlaq. Kita akan membahas tentang penjelasan bahaya-bahaya dari perdebatan atau munadharah, dan apa saja yang terlahir dari perdebatan itu. Apa yang dilahirkan yaitu bentuknya diantara min muhlikatil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang merusak ya, akhlak-akhlak yang merusak. Ila matahaqqaq anal munadharah al-maudu ahli qasdil ghalabah wal ifkham wal idhar dan sebagainya. Kalau Anda bisa mengikuti ini, jelas bahwa ketahuilah, kata Al-Ghazali, dan yakinlah bahwa perdebatan yang diadakan dengan tujuan mencari kemenangannya, terus kemudian untuk menundukkan lawan gitu ya, melahirkan kelebihan, ifkham untuk kemenangan gitu ya, dan membesarkan mulut ya, istilahnya ya, namanya perdebatan biasanya kan tujuannya memang untuk mengalahkan orang ya, atau sebagai barometer sebuah misalnya kehebatannya, kemegahan, kebebasan, serta ingin menarik perhatian orang, adalah segala sumber akhlak yang tercela pada Allah, kata Al-Ghazali ya, dan terpuji bagi iblis, musuhnya Allah. Al-Ghazali mengatakan bahwa memang perdebatan-perdebatan itu, kalau Anda yang orang-orang yang suka berdebat, itu mungkin perdebatan itu akan asik sekali ya, karena ya kalau Anda menang, mungkin lawan Anda menjadi malu misalkan begitu dan sebagainya. Lalu apa hubungannya dengan sifat-sifat yang tercela di dalam batin gitu ya? Misalkan apa hubungannya dengan takabur, ujub, dengki, mencari muka gitu ya, atau kemudian merasa suci gitu ya, dan sebagainya. Hubungannya adalah, atau perumpamaannya adalah sebagaimana, kata Al-Ghazali, sebagaimana orang itu minum khamr ya. Sebagaimana orang itu minum khamr, yang khamr itu nanti akan berkaitan dengan sifat-sifat kekejian dohir ya. Misalkan kalau Imam Al-Ghazali mengumpamakan itu, perdebatan itu seperti khamr. Khamr itu ketika orang sudah ke khamr, maka nanti akan merembet kepada perbuatan-perbuatan yang lain, misal zina, qadhaf, atau membunuh orang, menuduh orang berzina, membunuh dan mencuri. Itu biasanya efek dari khamr. Nah, sebagaimana juga mungkin Al-Ghazali mengibaratkan bahwa orang-orang yang berdebat itu ya seperti orang yang minum khamr, yang nanti akan terjerumus kepada hal-hal lain. Sebagaimana orang yang disuruh memilih antara minuman yang memabukkan dan perbuatan-perbuatan keji yang lain, lalu dianggapnya minuman itu lebih enteng, maka minumlah ia. Sebagian orang itu beranggapan gitu, menurut pandangan Allah, sebagian orang itu beranggapan bahwa dosa-dosa, melakukan dosa-dosa besar itu kan di antara yang paling ringan itu ya minum khamr. Lalu mereka ngambillah yang paling ringan, kasarannya gitu, paling ringan di antara dosa-dosa besar ya khamr. Nah, tetapi oleh khamr itu kemudian diajaknya lah orang itu menjadi tidak sadar, menjadi mabuk. Nah, kemudian mengarah kepada perbuatan keji yang lain. Maka demikian pula
orang yang didesak oleh keinginan untuk menjatuhkan orang lain atau memperoleh kemenangan dalam perdebatan, kemegahan, keangkuhan, misalnya, mengajaknya kepada macam-macam sifat keji yang tersembunyi dalam jiwanya. Jadi Imam Al-Ghazali itu menggambarkan orang itu perdebatan itu seperti khomer kalau dalam kekejian yang sifatnya dohir. Nah, lalu orang kalau sudah masuk ke perdebatan, ya nanti tujuannya pengen macam-macam ya, pengen menjatuhkan orang, lalu pengen bertepuk dada dan sebagainya ya. Nah, segala bentuk akhlak nanti akan diterangkan ya dalam kitab ini, baik secara hadisnya dan ayatnya yang menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dari Rub'ul Muhlikat. Kalau dalam Ihya Ulumuddin ada bagian yang membinasakan, atau seperempat bagian dari kitab ini yang akan membahas hal-hal yang membinasakan. Nah, lalu kemudian sifat-sifat jahat itu yang terlahir dari munadharah, dari perdebatan, itu diantaranya adalah dengki, kata Al-Ghazali. Di antara sifat-sifat yang keluar dari perdebatan atau silang pendapat atau munadharah itu nanti akan muncul sifat dengki, kata Al-Ghazali. Al-Ghazali lalu kemudian menyitir hadis Rasul yang mengatakan al-hasadu yakulul hasanat kama takulun nar al-hataba ya. Dengki itu memakan kebaikan ya, memakan kebaikan yang banyak. Kama takulun nar al-hataba, sebagaimana api itu memakan kayu bakar ya. Jadi dengki itu ya biasanya kenapa sih orang berdebat ya, karena mungkin kalau Anda lihat ya, orang itu berseteru karena ada sesuatu yang dia iri atau dia hasuti. Anda lihatlah kenapa dia berantem, karena mungkin dia dapat, temannya tidak dapat, atau temannya dapat, dia tidak dapat. Nah, biasanya faktornya adalah faktor iri gitu ya. Dan memang mungkin bisa dikatakan ya manusia ya seperti itulah, kira-kira begitu. Nah, dalam pandangan ini Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang pendebat tidak terlepas dari sifat dengki. Orang yang berpendebat itu tidak lepas dari Anda itu kalau mendebat itu coba diceklah kira-kira dalam diri Anda itu ketika Anda mendebat orang, maka itu ada rasa yang barangkali Anda itu tidak terima gitu loh dengan itu misalkan ya. Nah, kenapa demikian? Karena menurut Al-Ghazali orang-orang yang berdebat itu kadang menang, kadang kalah ya. Hari ini barangkali Anda debat dengan lawan Anda menang, di hari lain bisa jadi Anda kalah ya. Maka apa istilahnya, sekali kadang dipuji gitu ya, kadang Anda ketika menang dipuji orang gitu ya. Nah, ketika Anda kalah lalu kemudian ya lawan Anda yang dipuji, maka Anda lihat itu fenomena yang terjadi di dunia kekinian itu, orang itu misalnya menang adu argumen lalu ditepuk tangani, oh hebat, Anda hebat gitu. Nanti kalau dia kalah ya lawannya yang ditepuk tangani. Maka kemudian ya seperti itulah ya. Dunia ya seperti itu. Selama di dunia ini ada orang yang dipandang lebih banyak ilmunya dan pemandangannya atau pikirannya, dan juga mungkin kasarannya gini, selama Anda di dunia maka Anda tidak akan bisa menjadi orang yang akan selalu pintar ya. Karena apa? Di atas kepintaran Anda itu ada orang yang lebih pintar lagi ya. Maka selama itu pula ada orang yang dengki kepada Anda ya, dan barangkali mengharap nikmat itu hilang dan berpihak kepada orang yang dengki itu. Dan pokoknya begitulah ya. Kalau Anda suka berdebat ya begitu kira-kira. Nah, Al-Ghazali kemudian menyampaikan bahwa dengki itu adalah api yang membakar. Orang yang menderita penyakit dengki di dunia maka akan mendapatkan sengsara ya. Orang itu kalau dengki bawaannya itu nggak tenang hidupnya.
kata Al-Ghazali gitu. Dan di akhirat lebih hebat lagi susahnya. Jadi di dunia saja orang kan itu kalau dengki, di dunia itu nggak tenang hidupnya. Nah, di akhirat apalagi gitu ya. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ambillah ilmu pengetahuan di mana saja kamu dapati dan janganlah kamu terima perkataan fuqaha, karena di antara sesama mereka itu berselisih satu sama lainnya seperti berselisihnya kambing jantan dalam kandang. Ini ya kita melihat uraian Al-Ghazali ini mengatakan begini, sudahlah, Anda itu belajar ilmu apa saja itu ambil saja ilmunya, nggak usah melayani orang-orang yang sedang berdebat perbedaan pendapat. Ya misalnya ginilah, ya, sekarang mungkin Anda sering dengar misalnya, ini gimana ini, tarawih itu yang benar bagaimana, 11 atau 20 gitu, misalkan gitu ya. Sebenarnya sudahlah, Anda ambil aja ilmunya, nggak usah Anda ikuti perdebatan-perdebatan itu. Anda mau tarawih 8 silakan, 20 silakan, 30 silakan, nggak tarawih juga silakan, misalkan gitu ya. Ini contoh bahwa sebenarnya kita itu ambil saja ilmunya dan jangan ikuti perdebatan-perdebatan itu, karena perdebatan-perdebatan itu ya tentu ya dalam rangka tadi ya, kalau Anda simak dari awal seperti itu, karena hal-hal yang mungkin hanya berkaitan dengan pendapat tertentu. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengatakan sifat-sifat jahat yang lain misalnya ya, tadi kan dikatakan dengki ya, yang kedua itu takabur ya, atau ya takabur itu merasa lebih unggul dari yang lain, itu takabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadda'a rafa'ahu Allah." Barang siapa bertakabur maka Allah akan merendahkannya, dan barang siapa merendah maka Allah akan mengangkatnya. Jadi barang siapa takabur niscaya direndahkan oleh Allah, dan barang siapa merendahkan diri niscaya ditinggikan oleh Allah. Ini bisa nanti Anda cari ya dalam hadis-hadis bahwa Rasulullah mengatakan begitu. Pokoknya orang itu kalau tawaduk maka diangkat derajatnya, tapi kalau orang takabur itu akan direndahkan derajatnya. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa Nabi menceritakan bahwa Allah berfirman, al-adhamatu izari wal kibriya uridai gitu ya. Faman naza'ani fihi ma qasamtuhu ya. Kebesaran atau al-adhamah, keagungan itu adalah kainku, izari sarungku. Sarung ya. Takabur adalah selendangku, wal kibriya uridai ya. Maka faman nazani, maka barang siapa mengambil ya, atau mencabut ya, barang siapa mencabut ya, fihima, dari duanya itu ya, niscaya aku binasakan dia, maka aku akan mengambilnya. Jadi kalau ada orang naza itu menarik paksa gitu loh. Jadi Anda itu kalau mengambil kesombongan, mengambil rasa keagungan itu sebagaimana Anda itu mengambil selendangnya Allah atau mengambil sarungnya. Anda bisa bayangkan ya, misalnya ada seorang presiden pakai jas misalnya ini ya, lalu kemudian karena Anda itu mengambil itu, Anda seperti mengambil jasnya, kan kira-kira gimana ya, Anda bisa bayangkan lah. Jadi sombong dan agung itu adalah kepunyaan Allah, maka jangan sekali-sekali Anda menggunakan. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa selalu sajalah orang yang berdebat itu akan menyombongkan terhadap teman dan kawannya ya, ingin lebih tinggi dari yang wajar. Orang itu kalau ahli debat, Anda lihatlah orang-orang yang suka berdebatan itu ya, mesti akan merasa dia lebih baik, dia lebih hebat ya, dan sebagainya. Dan itu ya bawaannya begitu, sehingga mereka berperang tanding dalam banyak perdebatan ya, wis berlomba-lomba meninggi, merendahkan, mendekati, menjauhkan gitu ya. Pokoknya Anda lihat orang-orang berdebat itu kan kadang-kadang permainan-permainan yang tujuannya itu untuk lawan supaya merasa kalah ya, dan sebagainya lah. Nah, kadang orang yang bodoh, kata Imam Ghazali, kadang-kadang si bodoh yang
keras kepala ya, itu mengemukakan alasan bahwa mereka itu dengan perdebatan itu bermaksud untuk memelihara kemuliaan ilmu. Ya kita harus adu argumen supaya kita tahu mana yang ahli ilmu, mana yang tidak gitu ya. Ini menurut Al-Ghazali begitu ya. Ya mana yang ahli ilmu, mana yang tidak. Bahwa orang mukmin itu dilarang menghinakan diri. Ini quote dari orang lain yang diambil Al-Ghazali, bahwa mengatakan orang lain yang keras kepala, yang bahwa perdebatan itu perlu. Karena apa? Karena dengan perdebatan itu maka nanti orang itu bisa menjaga kewibawaan ilmu atau menjaga keotentikan ilmu gitu ya. Nah, ya lalu mengatakan sifat merendahkan diri yang dipujikan Allah pada nabinya dengan menghinakan diri dan dicela dan sebagainya dengan memuliakan agama itu. Jadi kita tuh jangan terlalu tawadhu yang menurut orang lainnya. Kita harus kata. Nah, tetapi kemudian itu juga kalau menurut Al-Ghazali itu bertentangan dengan langkah yang ada dalam Al-Quran yang Allah mengatakan tentang sifat tawadhu ya, bahwa tawadhu itu dipuji. Jadi mungkin Al-Ghazali mengibaratkan itu para nabi itu nggak suka berdebat. Maka nabi itu kadang-kadang kalau urusan begitu-gitu dia mengalah saja, iya saja. Ya mungkin bisa jadi kalau Anda lihat dalam beberapa tarikh Rasul itu ya ada nabi-nabi yang nggak mau repot, udahlah iya saja awalnya gitu ya. Nah dan sebagainya ya. Di antara sifat-sifat yang lain juga dendam. Tadi kan pertama adalah dengki, hasud, yang kedua itu kibria, yang ketiga itu dendam. Nah, jadi dari perdebatan itu muncul itu. Hampir seluruh orang yang berdebat, kata Al-Ghazali, hampir seluruh orang yang suka berdebat, kata Al-Ghazali, tidak terlepas dari sifat pendendam. Ini menurut Al-Ghazali loh ya. Hampir seluruh orang yang suka berdebat tidak lepas dari dendam. Mungkin kemarin kalah debat, lalu ngajak debat lagi. Ya manusiawi begitu ya, orang ahli debat ya gitu. Lalu kemudian Al-Ghazali mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang mukmin tidaklah pendendam. Artinya gini, jadi kalau di dalam diri pendebat itu ada rasa dendam terhadap lawan debatnya, maka itu tentu berlawanan dengan anjuran Rasul bahwa orang mukmin itu tidak pendendam. Itu ya, Al-Ghazali membandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa orang mukmin itu tidak boleh mendendam. Ya, nanti Anda bisa cek dalam hadis misalkan yang ini ya, terserah. Nanti bisa Anda teliti apakah hadis ini sahih atau dhaif ya. Tapi tidak apa-apa, nanti silahkan dicek. Nah, Al-Ghazali kemudian menyampaikan banyak juga dalil yang mencela sifat pendendam itu dan tak tersembunyi lagi ya, seorang yang mengambil bagian dalam perdebatan tidak sanggup membersihkan jiwanya dari sifat pendendam. Anda kalau misalkan masuk dalam perdebatan itu mesti cobalah Anda cek ya. Ini Al-Ghazali juga unik sekali ya. Emang kalau sudah pernah pengalaman ya, saya kira Al-Ghazali sudah pernah mungkin terlibat dalam perdebatan yang sengit dengan ulama-ulama pada zamannya ya. Nanti kalau Anda lihat juga mungkin dia sudah kemudian keluar dari itu dan mengambil sisi yang lain. Seorang yang terlibat dalam perdebatan itu memang tidak sanggup bersih dari rasa dendam kepada lawan ini ya terhadap orang yang ya misalkan yang menyambut dengan baik keterangan lawannya dan sebagainya, sedang terhadap keterangan sendiri dipandang sepi dan sebagainya ya. Misalnya ada orang lawan debat itu menyampaikan dengan baik, lalu audien itu menerima sementara pandangan dianya tidak diterima, kadang-kadang kan gitu ya. Nah, maka ya wajarlah bersemi dalam hatinya itu penyakit dendam ya, makin lama makin mendalam. Akhirnya menjadi kalau dendam itu semakin lama, kata Al-Ghazali, maka akan menjadi sebuah sifat kemunafikan yang tersembunyi dan ya yang nanti akan muncul di permukaan ya sifatnya. Jadi nanti
lihatlah orang yang oposisi ya, pro dan oposisi. Anda lihat sendirilah dalam konteks kekinian itu, orang itu kalau udah oposisi itu ya menjadi akhirnya ya munafik dalam terselubung gitu ya. Ya terserah lah, Anda nanti bisa, misalnya Anda bisa lihat sendirilah fenomena di negeri kita itu, orang-orang yang ya suka misalnya dalam segala hal misalkan kontra, tapi pada dasarnya sebenarnya ya akan menjadi munafik sendiri kalau terlalu pendendam. Nah, bagaimanakah melepaskan dari ini dan tidaklah tergambar kesepakatan seluruh pendengar untuk memperkuatkan keterangan? Dan ya bagaimana caranya? Ya cara menolak dan memberi, bahkan jika timbul dari lawannya sedikit saja yang menyebabkan kurang perhatian kepada perkataannya, maka tertanamlah dalam dadanya itu sifat pendendam itu yang susah hilangnya sampai meninggal, sampai mati ya. Jadi kadang-kadang itu orang-orang yang terlibat dalam perdebatan itu berharap semua orang itu harus menghargai pendapatnya gitu. Tapi kalau dia nggak menghargai, itu dia langsung awas misalkan gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang terbesit atau tumbuh dari hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan. Di antara sifat-sifat yang lain lagi yang termasuk buruk ya, efek dari perdebatan yaitu mengumpat ya. Sifat mengumpat disebabkan oleh makan istilahnya bangkai ya. Maka kalau dalam keterangan Al-Ghazali mengatakan, maka selalu saja orang yang berdebat itu memakan bangkai dalam tanda kutip ya, karena dia tidak dapat melepaskan diri dari menceritakan lawan-lawannya dan mencacinya. Ya memang kalau Anda berdebat dengan orang itu saling mencaci ya itu ya pokoknya Anda lihatlah ya, orang kalau pro kontra, oposisi dan ya akan saling berdebat dan saling mencaci. Ya itulah ya cerita dan istilahnya, pokoknya yang benar itu ya apa yang disampaikan lawannya itu salah ya. Jadi ya itulah kalau orang sudah tertanam di dalamnya itu udah seperti itu ya. Lalu kemudian ya biasanya terus timbul cerita mengada-ngada, bumbu lah ya, bumbu dari sebuah cerita dan sebagainya. Ya itu saya kira kalau Anda masih dalam kondisi hal ini ya, Anda harus dibawa ke dokter ini ya, hatinya ya. Berarti Anda termasuk pada posisi ini ya. Begitu pula tidak sanggup dia menjaga lidahnya dari membentangkan hal keadaan orang yang menentang perkataannya dan memperhatikan perkataan Anda. Dan nanti Anda itu terhadap lawan Anda, terhadap oposisi Anda, dan terhadap pendukung oposisi Anda itu akan nggak pernah terima. Pokoknya di mata Anda itu akan selalu salah. Ya Anda bisa bilangkan bodoh, bilang dungu, bebal dan sebagainya, itu biasanya muncul karena sifat-sifat yang tadi mengumpat itu. Maka orang-orang seperti itu adalah itu akhlak yang tidak baik menurut Al-Ghazali. Nah, ada lagi juga dalam hal yang terkait dengan perdebatan itu juga ada orang namanya sok suci atau merasa suci ya, atau apa istilahnya tazkiyah, merasa suci, merasa paling benar. Oh dia itu konsepnya salah, yang benar itu harusnya begini. Anda lihat itu ya, biasanya begitu. Nah kemudian Al-Ghazali itu menyitir ayat dalam Al-Quran, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala tuzakku anfusakum wa'lamu bimanittaqwa. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali ya, janganlah kalian merasa suci ya, janganlah merasa suci, Allah lah yang mengetahui siapa yang bertakwa ya. Nah maka manakah kebenaran atau yang buruk itu ya, istilahnya ya tetap memuji dirinya itu, seseorang yang memuji dirinya itu adalah termasuk bagian dari itu ya, merasa suci ya.
tidaklah terlepas juga pendebat itu memuji dirinya dengan kekuatan. Saya itu bla bla bla, saya sudah begini, kalau saya begini, misalkan ya. Dia akan memuji dirinya dan timnya senantiasa, pokoknya saya bukan orang yang tidak mengerti dalam segala hal ini, misalkan. Semacam-macam lah, ya, merasa ahli di bidang ini ya, dan sebagainya. Pokoknya kalau Anda lihat orang-orang berdebat itu ya, akan timbul rasa suci dalam dirinya bahwa dia itu paling benar, yang lain itu tidak benar itu ya. Makanya orang kalau terlalu masuk dalam sisi perdebatan ya akan merasa sucinya itu berlebihan. Nah, hingga kemudian bisa diketahui ya, baik itu memujinya secara langsung kepada dirinya sendiri ataupun tidak langsung ya, tetap itu masuk dalam hal memuji dirinya. Di antara sifat-sifat itu kalau kita mengikuti hal ikhwal yang ada ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan mengintip dan sebagainya ya. Pokoknya biasanya kalau orang itu saling berdebat itu lama-lama semuanya digunakan. Kadang nyerang pikirannya, kadang nyerang konsepnya, kadang-kadang lama-lama itu nyerang fisiknya, nyerang keluarganya dan sebagainya. Itu ya karena rasa tadi. Ini ya, jadi kalau di dalam Ihya ini Al-Ghazali mengatakan bahwa pendebat itu akan senantiasa mencari kesilapan teman atau kekurangan teman, akan dicari kurang-kurangnya itu. Sehingga bila datang seorang pendebat lain ke tempatnya, lalu dicarinya orang yang dapat menerangkan rahasia hidup pendebat yang datang itu, wah, siapa saja kan dicari ya. Anda lihatlah, orang-orang yang benci sama orang itu biasanya akan dikorek semua. Mana ini kelemahannya? Ya, pokoknya banyaklah contohnya ya, banyak contohnya. Sekarang itu di dunia kita itu sangat gampang sekali melihat contoh-contoh ya, kemarin dipuji-puji, sekarang dicaci-caci ya, banyak lah ya. Nah, bahkan harusnya kan diskusi debat itu cukup pada konsepnya saja, tetapi kadang sampai melebar kepada kekurangan yang ada pada badannya, keluarganya, semacam-macam lah, buruk-buruk lainnya diungkap semuanya. Inilah yang menurut Al-Ghazali adalah akhlak-akhlak yang tercela yang timbul dari perdebatan atau dari dukung-mendukung atau dari pro dan oposisi dan sebagainya. Maka Al-Ghazali menghindari hal-hal itu atau mengajak umat Islam agar menghindari terlalu berdebat atau berpro kontra dengan pihak-pihak lain, karena nanti akan terseret kepada akhlak-akhlak yang tercela tadi. Itu diibaratkan sebagaimana orang yang minum khamr, lalu khamr itu mengajak kepada perzinahan, kepada perjudian, kepada pembunuhan, dan kepada pencurian. Demikian pada hal tentang bab ini, insya Allah akan kita bahas nanti kelanjutannya selanjutnya pada pembahasan yang lain. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.